Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال ربنا تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Manusia adalah makhluk sosial. Maknanya dalam hidup ini manusia sangat membutuhkan adanya teman, membutuhkan adanya lingkungan dan masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Maka dalam interaksi masyarakat itulah terjadi proses saling mempengaruhi, entah itu pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif. Siapapun bisa mempengaruhi dan bisa terpengaruh. Sebagaimana dikatakan, as-sahib sahib. Yang namanya sahabat, yang namanya teman itu bisa menarik dan mempengaruhi kita. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma'utiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min ahin salih. Tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara yang saleh, saudara atau sahabat yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Kata beliau, apabila engkau mendapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Inilah alasan jamaah sekalian kenapa kita harus selektif dalam mencari teman. Karena baik buruknya agama seseorang tergantung dengan siapa ia berteman. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti perilaku dan agama orang yang sering bergaul dengannya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian bergaul. Anjuran mencari sahabat yang saleh juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya.
dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas. Teman yang saleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan keistiqomahan seseorang, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangatnya dalam ia beramal. Para ahli hikmah mengatakan, yudhannu bil mar'i ma yudhannu biqarinihi. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang ia jadikan teman baiknya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, nadhrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya akan mengilapkan dan mengokohkan hati. Maksud beliau adalah hanya dengan memandang orang-orang yang saleh, hati seseorang itu bisa kembali tegar dan semangat. Oleh karenanya, jika orang-orang saleh di zaman dahulu, di kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jika mereka merasa kurang bersemangat dalam ibadah, mereka pun mendatangi orang-orang yang saleh. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, jika kami memandang guru kami yaitu Fudail bin Iyad, maka kami akan sedih dan merasa diri penuh kekurangan, sehingga hal tersebut mendorong kami untuk senantiasa menambah ketakwaan kepada Allah. Kemudian Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Penawar penyakit hati ada 5 hal. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur, yaitu membaca Al-Qur'an dengan perenungan, dengan tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni, kosongnya perut dengan berpuasa. Yang ketiga, wa qiyamul lail, yaitu salat di malam hari. Yang keempat, wa tadarru'u indas sahar, yaitu berdoa di waktu sahur, yaitu waktu akhir sebelum waktu subuh. Kemudian yang kelima, wa mujalasatus salihin, yaitu duduk bersama orang-orang yang saleh. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya jiwa manusia itu menyukai perlombaan dan kompetisi. Manusia akan saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Namun dalam pergaulan dengan orang-orang yang saleh, persaingan itu justru melahirkan hal-hal yang baik dan positif. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang mukmin sebagai orang-orang yang bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Allah katakan, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat fastabiqul khairat, beliau mengatakan, wal amru bil istibaqi ilal khairat qadrun zaidun alal amri bi fi'lil khairat. Perintah berlomba dalam kebaikan ini adalah perintah yang berada di atas level melakukan kebaikan itu sendiri. Artinya berlomba melakukan kebaikan itu setingkat di atas melakukan kebaikan itu sendiri. Karena kata beliau, berlomba dalam kebaikan itu mencakup mengerjakan, menyempurnakan dan mengharap kebaikan darinya. Maka kata beliau, barang siapa yang ketika di dunia ia gemar berlomba dalam kebaikan, maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kesempatan menjadi golongan yang lebih dahulu masuk ke dalam surga dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam menggapai hal yang bermanfaat bagi kalian. Maka dalam persaingan dengan orang-orang yang saleh, tentunya dalam artian bersaing dalam ketakwaan,
Tidak ada namanya hasad, tidak ada iri dan dengki, karena yang dikejar hanyalah akhirat. Yang menjadi tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka jemaah sekalian, inilah ajaran agama kita, ajaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul yang mulia untuk keselamatan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia ini, Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang saleh, teman-teman yang akan menarik kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah lingkungan yang baik, keburukan itu tidak punya ruang. Orang yang fasik, orang yang gemar melakukan keburukan akan merasa malu saat ingin bermaksiat kepada Allah. Ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang saleh, tidak akan terbesit sedikit pun keinginan untuk berbuat durhaka kepada Allah, karena aura keimanan yang dipancarkan oleh orang-orang yang saleh itu akan menularkan spirit ketakwaan kepada kita. Namun sebaliknya jemaah sekalian, saat kita duduk bersama ahli maksiat, sedikit demi sedikit pasti akan kita terkena cipratan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW menganalogikan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Analogi permisalan teman yang baik dan yang teman yang buruk itu seumpama seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Seorang penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mencium aroma yang wangi darinya. Wa nafikhul kir, adapun permisalan teman yang buruk itu seperti seorang pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Bisa jadi percikan apinya mengenai bajumu dan membakarnya, atau minimal engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadiah terindah dari seorang sahabat yang saleh adalah nasihat yang ia sampaikan kepada kita. Seorang sahabat yang saleh, di antara ciri-cirinya adalah mereka itu tidak sungkan untuk menunjukkan aib dan kekurangan yang harus kita perbaiki. Ya. Orang Arab mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sahabat sejati adalah sahabat yang senantiasa jujur. Jadi kalau kita salah diingatkan, bukan sahabat yang senantiasa membenarkan apapun perbuatan kita. Selain itu, sahabat yang saleh tanpa harus kita minta, orang-orang yang seperti itu akan senantiasa menyebut nama sahabatnya di dalam doa mereka. Nabi SAW mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya muslim lainnya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Ya, di sisi kepalanya ada seorang malaikat yang Allah utus kepada dia. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimits. Setiap kali ia mendoakan secara gaib, secara tanpa sepengetahuan, ia mendoakan saudaranya yang lain, maka malaikat tadi akan mengatakan kepadanya, amin, semoga Allah mengabulkannya, walaka bimitslin, dan doa yang semisal juga untukmu.
Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada 7 golongan pada hari kiamat nanti yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 2 orang yang bersahabat, ia saling mencintai karena Allah. Kata Nabi, rajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ia berkumpul karena Allah dan ia berpisah pun karena Allah. Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, istaghsiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena mereka itu memiliki syafaat nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kelak di hari akhirat, di hari kiamat nanti, apabila penduduk surga dimasukkan ke dalam surganya dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka seorang dari penduduk surga akan berkata, di mana temanku fulan dan fulan? Kenapa aku tidak melihatnya di surga ya Allah? Maka kemudian Allah mengatakan kepadanya, temanmu ada di dalam neraka. Lalu berkatalah seorang mukmin tadi, ya Rabb, tak akan sempurna kenikmatanku di surga ini kecuali si fulan temanku itu ikut bersamaku. Kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dulu kami berpuasa bersama dia, dulu kami bersedekah bersama dia, kami haji bersama dia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengeluarkan temannya tersebut dari dalam neraka. Allah katakan, akhriju man araftum. Aku berikan kalian syafaat untuk mengeluarkan siapapun orang yang kalian kenali. Maka kemudian temannya pun masuk ke dalam surga. Maka tatkala temannya tadi telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka yang lain pun akan berkata, siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang memberi syafaat kepada fulan ini? Apakah ayahnya adalah seorang syuhada? Apakah saudaranya seorang yang mati syahid? Apakah syafaatnya didapatkan dari para nabi dan rasul? Maka para malaikat menjawab, tidak. Lalu siapa jamaah sekalian yang memberinya syafaat? Ia mendapat syafaat dari teman dekatnya yang saleh. Maka begitu pula sebaliknya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28, bahwasanya penduduk neraka akan sangat menyesal nantinya. Salah satu penyesalan mereka adalah karena ketika di dunia mereka salah dalam memilih teman. Mereka berteman dengan teman-teman yang sesat dan menyesatkan. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari itu orang-orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Ini sebagai kiasan atas penyesalannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan atasku, andai saja dulu aku tidak berteman dengan fulan dan fulan. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan sungguh syaitan itu tidak akan mau menolong manusia. Bahkan jemaah sekalian, di antara keutamaan berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, bahkan seekor anjing pun diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-18, ya, bahwasanya seekor anjing dimuliakan oleh Allah karena ia membersamai orang-orang yang saleh. Ia diangkat derajatnya meskipun seekor binatang yang hina. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau ada anjing yang memperoleh derajat setinggi ini karena ia menemani dan mengiringi orang-orang yang saleh, sehingga Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, lalu bagaimana pula halnya dengan kedudukan orang yang mukmin dan ia bergaul dan mencintai orang-orang yang saleh. Maka ini jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berada di sekitar kita adalah orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, yang membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas jalan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu waliyut taufiq. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين في فلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.